الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ini sekali-sekali kita harus persambungkan Al-Quran sebagai kitab induk kita yang telah berumur 1300 tahun lebih dengan ilmu dan perkembangan ilmiah umat manusia, supaya kita pertama-tama lebih hormat, lebih respect padanya. Kedua, lebih yakin akan kebenarannya. Ketiga, lebih mantap untuk mengamalkannya dan memperjuangkannya. Yang keempat, lebih cepat menjawab pengacau-pengacau norma dan ideologi dengan bermacam-macam paham dan kata-kata yang disebarluaskan di kalangan kita umat Islam. Karena tersebarnya aliran-aliran kebendaan di kalangan kaum muslimin telah mengakibatkan sedikit kegoncangan ideologi, dan itu membekas pada paham kita tentang pernilaian kepada sesuatu, dan membekas pula pada kelakuan kita. Sebab kelakuan itu biasanya merupakan terjemahan pada apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, itu nanti akan merembes rupa kelakuan dan perbuatan. Saya kira kita harus mencapai kemenangan di sini. Kemenangan di sini di bidang ini, bidang ilmu pengetahuan. Dan cukup kita menang dalam ronda-ronda permulaan dakwah yang sifatnya total ini, jika umpamanya kita tegak berdiri sebagai pandu atas segala perintah Allah. Cukup kita menang kalau kita tidak lengah. Cukup kita menang jika kita bekerja keras untuk membela ideologi. Dan cukup kita menang jika kita mengikuti ehwal dan situasi umat Islam di seluruh dunia, supaya kita tidak alpa dan tidak sesat. Ma'asyiral muslimin yang sudah berpengetahuan, kita harus tetap membawa obor Islam ini di tengah-tengah kegelapan jahiliyah di mana-mana. Soal mereka nantinya menerima atau tidak, itu semua di tangan Allah. Karenanya jangan bosan-bosan kita berdakwah, jangan bosan-bosan kita mengetengahkan kebenaran yang ada pada tangan kita ini pada seluruh lapisan masyarakat, dari yang paling buta huruf sampai yang maha intelek. Kita tidak usah minder mengetengahkan kitab ini, sebab kita sebenarnya walaupun tidak diharuskan wajib bangga, tetapi sudah jelas kita wajib syukur mempunyai kitab seperti Al-Quran, yang oleh yang menurunkan sendiri mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tidak akan tersentuh oleh kesesatan dan kekeliruan, baik sebelum ia turun. Kalau hal dan zaman sebelum Quran turun itu diperhitungkan dengan isi Al-Quran, maka isi ini cocok menilai, meriwayatkan sejarahnya dan seterusnya. Apalagi sesudah Quran turun, min baini yadayhi wala min khalfihi, dia tetap bisa dipertanggungjawabkan. Soalnya siapa yang akan mempertanggungjawabkan?
dan mana lapangan dan frontnya. Ma'asyiral muslimin, mereka terima atau tidak, kita tidak boleh kecil hati. Ma'asyiral muslimin, majelis-majelis seperti ini merupakan pengisian pemuatan, isian muatan. Lantas kita harus bongkar di lain tempat. Apa yang Anda dapat muatan di sini, Anda harus bongkar di lain tempat. Anda sebarkan pulang. Dan kalau saudara ada isi muatan yang padat, darah lebih antem, menghadapi arus yang penuh dengan ombak, zaman yang penuh dengan ombak dan tofan seperti ini. Orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah hampir syirik dan kafir. Orang yang paginya sembahyang subuh, sholat jamaah, sorenya sudah niat tidak akan sholat lagi. Waliyadzubillah. Karena itu, marilah kita sekarang mulai menilai apa yang ada di tangan kita. Wal hidayatu biyadillah. Hidayat di tangan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmiahnya Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين بعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, hai Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, muslimin. An-Nahl 89. Ma'asyiral muslimin, ayat ini di tengah-tengah zaman modern seperti sekarang, ayat ini justru menggambarkan sebenarnya apa sebenarnya Al-Quran itu. Orang bertanya-tanya, sebenarnya apa Quran itu? Quran itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Di tengah-tengah ayat ini, tibyanan likulli syai', merupakan penjelasan terhadap segala sesuatu yang kamu butuhkan, yang kamu cari, yang akan kamu ikhtiarkan, berupa apa saja. Penjelasannya di dalam kitab Al-Quran ini. Karenanya para ulama tafsir mengatakan, dikala, ingatlah hai Muhammad, yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan, dikala kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi, seorang nabi dari kalangan mereka itu sendiri, bukan dari jin, bukan dari bangsa lain. Apa maksudnya? Supaya nanti mereka itu juga akan ikut menjadi saksi bahwa Allah telah menurunkan seorang hamba buat memperbaiki akidah dan akhlak umat itu. Kemudian kami bawa engkau ya Rasul, ya Muhammad, sebagai saksi atas semua penyaksian umat manusia ini. Ini bisa ditafsirkan di dunia dan bisa ditafsirkan di akhirat. Di akhirat sudah jelas. Di hari kiamat, umat Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
akan menjadi pengakuan seluruh nabi sebelumnya, sebagaimana yang kita pernah bicarakan di sini tentang hal Nabi Muhammad SAW sebelum beliau lahir. Namanya dikenal oleh seluruh kitab suci. Tiap nabi mengadakan akan datang seorang juru selamat yang betul-betul menyelamatkan umat manusia dengan ajarannya, sebab ajarannya adalah terakhir dan konkret dan lengkap. Membenarkan apa maksud daripada itu. Dan di dunia, apa yang ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW merupakan, seperti tadi saya singgung, membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi dalam bidang tauhid, tidak berselisih. Karena itu tidak ada di dunia suatu agama yang menyuruh umatnya untuk mengimankan semua nabi. Qulu amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ila Musa wa ila akhir ayat. Katakan hai umat manusia, percayalah kami percaya pada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, wa Musa, wa Ishaq, wal asbab, terus sampai Musa wa Isa. Ini satu-satunya keistimewaan Al-Quran dan umat Al-Quran dari bawaan Nabi Al-Quran ini, Muhammad SAW. Jadi kalau kita katakan di sini bahwa Quran ini menjadi saksi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi saksi. Sekarang Quran menjadi saksi bahwa apa yang dikerjakan oleh manusia di bidang-bidang ilmu pengetahuan adalah tercakup semuanya di dalam Al-Quran. Menjadi saksi bahwa Quran tidak ketinggalan zaman, tetapi zaman ketinggalan Al-Quran. Kalau Quran mengatakan tibyanan likulli syai', maka tidak ada satu pucuk daripada ilmu pengetahuan yang tidak tersinggung dan termasuk di dalam Al-Quran. Masalah kita belum sampai ke situ. Itu masalah kedua. Masalah kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan kitab yang ada di tangan kita ini. Jadi masalahnya sekarang, masalah kita belum mempunyai kesediaan atau kelengkapan untuk mengetengahkan Al-Quran ini dan menitik satu persatu dari ilmu ini yang ada dalam Al-Quran. Kalau misalnya ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu arsitektur, ilmu kimia, ilmu hisab, ilmu macam-macam itu sudah hukum, syariat, fikih dan sebagainya, itu semuanya sudah jelas diakui oleh lawan-lawan Al-Quran. Sehingga mereka sendiri merasa sudah tidak bisa mengungkiri lagi. Kalau pada abad yang lalu mereka masih bisa menutup-nutupi, sekarang mereka sudah mulai mengakui bahwa umat manusia tidak bisa menciptakan hukum untuk dirinya sendiri. Kalau abad yang lalu mereka masih bisa mengatakan bahwa kami mencipta undang-undang kami daripada undang-undang Rum dan sebagainya, Romawi. Sekarang ini sudah mulai mereka sirna kata-kata itu. Mulai mereka mengatakan bahwa hanya dari satu kitab ini kita bisa dapat sumber-sumber hukum dan segala sumber ilmu pengetahuan. Kalau sekarang baterainya komunisme sudah mulai habis. Kalau itu lampu hijau, lampu tangan ini, itu baterainya sudah habis, komunisme sudah merah. Karenanya dikuatkan senjatanya untuk mengancam umat yang tidak mau menerima komunis dengan kekuatan. Karena ini sudah ada, cahaya sudah ada. Wa amma kapitalisme sudah ada lampunya sama sekali, sudah pedot lampunya, sudah tidak bisa dipakai. Yang dipakai ini, yang memakai adalah negara-negara yang kuat, yang serba lengkap kekuatannya, hidup dengan ancaman saja dan cara-cara yang sebetulnya lebih biadab daripada yang saudara bayangkan. Misalnya mau beli sesuatu, dia yang menentukan harganya. Dan dia mesti beli. Kalau saudara jual pada lain orang, dia rampas saudara punya kekuatan. Nanti saya hadirkan, saya punya militer, saya punya kekuatan. Begitu suara Amerika tentang kejadian di Timur Tengah ini, sudah satu dalil. Ini orang kehabisan dalil, kehabisan lampu, mati lampunya sudah. Tidak ada akhlak sudah. Mau beli, yang menjual tidak mau kecuali harganya yang ditetapkan oleh dia. Kata penjual, saya tidak mau jual harga itu, dia marah. Jangan naikkan harga. Ini namanya umat yang kehabisan hukum, memakai hukum kekuatan. Tapi Al-Quran tidak. Makin ini zaman maju, makin umat manusia menggunakan akal, makin mapan Quran ini di dunia.
makin betul-betul memijak, menaruh kakinya. Yang sulit kalau umat tidak mau menggunakan akal. Kalau rasio dibuang, dendam khusumat dikobarkan. Ini berat. Quran sulit mendapatkan jalan. Karenanya dibukakan jalan sekali-sekali, Quran juga harus menggunakan kekuatan juga. Tidak bisa kekuatan dendam khusumat dibiarkan terus sampai menghancurkan Al-Quran tanpa ada pembelaan. Itu tidak ada. Hukum internasional pun tidak mengatakan betul. Itu keliru. Karenanya di dalam Islam ada hukum jihad juga di dalam Quran. Jadi jihad itu tidak saben detik dikomarkan, tetapi kalau umat manusia sudah mau menggunakan dendam khusumat, mematikan mesinnya rasio dan akal, mau menggunakan kekuatan, itu Islam harus juga menggunakan kekuatan itu, mengimbangi. Jadi saya katakan di sini, tibyanan likulli syai', yang paling mengerti ayat ini adalah orang Barat. Karena itu saya katakan berkali-kali bahwa perkembangan Islam itu lebih pesat di Barat. Kita sekarang akan menerima tamu-tamu baru masuk ke dalam Islam. Tadi kalau sudah umat tidak punya lampu, ini dunia tidak bisa hidup tanpa lampu. Sedang lampu-lampu di dunia ini punya cuma baterai-baterai saja. Seperti di baterai-baterainya tape recorder ini. Kalau sudah habis itu, mereka kehabisan. Nah sekarang mereka kemana nanti? Mereka akan pergi kepada gerdu listriknya Islam. Bukan baterai, gerdu listrik. Jadi ada kekuatan strom yang lebih. Bisa memuat ini semua, bisa menyinari ini semua. Inilah saya kira, tanpa melebih-lebihkan, hari-hari seperti ini sedang berkembang di Eropa. Orang mempelajari Islam sekarang lebih daripada 2-3 tahun yang lalu. Dan 4 tahun yang akan datang, umat sudah lebih mempunyai keterampilan tentang Islam. Umatnya sendiri ini. Karena itu saya harap kita dari majelis-majelis taklim seperti ini dan majelis-majelis taklim yang lain yang ada di Bangil dan lain-lainnya, kita harus bisa memanfaatkan majelis-majelis semacam ini. Karenanya harus ada diskusi, harus ada peningkatan cara kita berpikir, cara kita menghadapi zaman seperti sekarang. Ini harus tidak seperti 12, 15 dan 30 tahun yang lalu. Kalau tidak, kita ketinggalan. Ketinggalan menerima tamu-tamu ini yang akan masuk minta penyinaran. Kalau rata-rata di negeri Jepang itu 40 orang tiap minggu masuk Islam. Saudara bisa bayangkan dalam beberapa tahun saja sudah akan merupakan kelompok yang tidak sedikit artinya dan penting. Juga di Prancis, juga di Belgia dan lain-lainnya. Jadi Al-Quran mengatakan di sini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ini sudah diakui. Kemudian wa hudan, petunjuk. Bagi yang mau diberi tunjuk. Kalau saudara jalan di tengah jalan, saudara melihat ada tanda lalu lintas, itu merupakan petunjuk bagi yang melalui jalan itu. Tapi yang melalui di situ ada 2-3 macam manusia. Ada manusia kepingin dapat tahu ini kemana jalannya, lalu diikuti dan dia dapat jalan yang sebetulnya tidak sesat. Ada orang tidak mengindahkan itu. Penunjuk lampu merah, dia jalan terus, dia terkena cilaka. Ada panah mengatakan ini jalan ke Surabaya, dia ambil panah yang ke kiri, Surabaya. Jadi Quran ini Quran ini tunjuk bagi yang mau menerimanya. Ada kalanya Quran ini tidak bisa sampai pada pikiran orang itu karena baca. Saudara lahirkan kepadanya. Kita semua berkewajiban yang sudah bisa membaca 1-2 ayat dengan maknanya, harus sudah bisa mengumpulkan beberapa teman yang belum bisa ayat itu untuk diajak. Jadi ini merupakan satu pekerjaan. Dan inilah yang dikatakan perjuangan. Ini salah satu perjuangan. Ini jihad. Jihad dalam menegakkan kalimat-kalimat hak di tengah-tengah umat yang belum mengetahuinya dan ingin mengetahuinya. Jadi nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'.
penjelasan untuk segala masalah. Jadi kalau dulu orang tidak pernah bicara tentang madu, sekarang madu itu tidak ada apotek, mereka cari madu. Al-Quran sudah 1400 tahun mengatakan fihi syifa'un linnas. Madu itu merupakan penawar besar bagi umat manusia, obat. Betul, sekarang digunakan sebab ada. Dilihat lagi menurut ilmu pengetahuan, apa latar belakang ayat ini. Diketemukan bahwa dalam madu itu ada dextrin, ada glucose, ada macam-macam. Akhirnya merupakan obat besar, vitamin besar. Nyatanya betul. Kemudian ayat-ayat mengenai bintang-bintang sampai sekarang ada yang belum dicocokkan, belum ketemu. Ilmu pengetahuan yang ketinggalan. Sebab Al-Quran mengatakan di beberapa planet ini ada penghuninya, ada makhluk hidup. Siapa yang berani bicara begini kalau tidak yang menciptakan? Ilmu pengetahuan sekarang sudah hampir sampai, tetapi belum ketemu. Jadi sekarang melalui teleskop di Mount Palomar sudah diketemukan bahwa 100-200 ribu planet itu sama udaranya dengan bumi, bisa ditempati oleh makhluk melata hidup. Tetapi mereka belum bisa memastikan makhluk itu sudah ada apa belum. Kedua, sama dengan manusia apa makhluk lain? Al-Quran sudah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 29, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batha fihima min dabbah wa huwa 'ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Dan daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuatan dan keahlian Allah dalam mencipta adalah ciptaannya dia akan langit-langit dan bumi, serta penebaran makhluk-makhluk melata pada keduanya, yakni di langit dan di bumi. Lantas ia, yakni Allah, dan dia untuk mempertemukan mereka ini sewaktu-waktu ia mau dapat berbuat. Ada ulama mengatakan akan dipertemukan kita dengan mereka itu di dunia. Ada yang mengatakan tidak bisa, itu di akhirat nanti kita akan dipertemukan. Ini makhluk di mahsyar, ini makhluk dari planet sekian. Namanya gini, kita tahu, diberitahu. Ini makhluk-makhluk model ini dari planet ini, dari bintang ini. Ini makhluk-makhluk dari galaksi itu dan galaksi ini. Kita ketemu. Dan bisa juga di dunia untuk membenarkan ini. Jadi tibyanan likulli syai'. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmatan, dan rahmat. Bagaimana tidak merupakan rahmat? Sebab ini merupakan seperti ibu yang akan memangku kita di hari bahannya, dan kita akan mendapat belas kasihannya kalau kita betul-betul kembali ke pangkuannya. Kita akan dimakan oleh neraka dan oleh kedurjanaan dan berkelahi kalau kita keluar dari hari bahan ibu ini. Jadi ini ibu sudah telah rahmat. Rahmat. Adanya Quran inilah menyebabkan umat manusia punya pikiran tidak buntu. Dengan adanya Quran inilah rasio dan ilmu pengetahuannya tidak mati. So, terus berjalan berkembang. Penunjuknya Al-Quran. Kalau 100 tahun dulu orang Eropa mengatakan hukum itu dari kami, sekarang sudah dibohongkan oleh ahli-ahli mereka sendiri. Hukum tidak ada dari Eropa, hukum dari Al-Quran. Kita curi. Begitu jelas-jelas. Cuma tidak secetau ini. Mana ada 1400 tahun mereka ada hukum lebih lengkap dari ini. Sampai hukum sewa menyewa, sampai membangun rumah kalau jorongannya kena rumahnya tetangga, bagaimana hukumnya menurut fikih. Ini hukum Nabi Muhammad SAW. Mana ada Romawi punya hukum begitu? Kalau nikah, kalau talak, kalau rujuk, kalau jual beli, kalau nimbang, kalau tani, kalau sewa tanah, kalau tanah tidak ada yang punya, lalu digarap. Perkongsian namanya syarikah mudharabah. Syarikah itu ada 5-16 macam nama perkongsian dalam Islam. Babel fikih. Baca saja kitab fikih. Kitabul Syafi'i itu umurnya sekarang 1100 atau 1150 tahun. Kitabul dan Muqaddimatul Risalah itu ada hukum tentang bagaimana basis ilmu pengetahuan tentang fikih. Landasan hukum fikih. Patok-patokannya.
Di mana kalau orang punya patok-patokan itu sudah mengerti membangun hukum fikih di atas patok-patokan itu namanya usul. Di mana Eropa punya waktu itu 1400 tahun dulu. Jadi di sinilah yang dikatakan rahmah. Rahmahnya sampai orang Eropa bisa menyadap. Mereka juga menjadi beradab dengan ini. Nah, mereka ambil, cuma dirobah sedikit sesuai dengan mereka. Tapi sebetulnya hukum adalah hukum dari fikih Islam ini. Dari seminar-seminar fikih Islam di Tokyo dan lain-lainnya, orang sekarang mulai mengerti. Karena itu kita tidak boleh kekurangan fikih. Kita sekarang tidak boleh ketinggalan fikih. Nanti orang Eropa lebih mengerti fikih daripada umat Islam. Ini terlalu tidak pantas. So, mereka itu kalau belajar tidak setengah-setengah, belajar betul. Kalau memang mereka itu sudah ada kemauan, tidak sampai luput mereka itu. Mereka pelajari sebetul-betulnya. Ya seperti mereka mempelajari bagaimana ngorek atom sampai ketemu atom. Karena itu saudara-saudara, Al-Quran merupakan rahmah wa busyra lil muslimin, dan merupakan berita gembira bagi kaum muslimin. Ini dia berapa berita gembira untuk kita yang sudah beragama Islam. Jannah, berita gembiranya dari Quran. Berita orang yang sabar, ganjarannya orang yang sabar ada dalam Quran. Kemenangan dalam perjuangan, apa syarat-syaratnya ada dalam Quran. Itu merupakan berita gembira. Jadi kalau kita mau ganjarannya orang sabar, ya kita sabar, tinggal kita ngelakoni saja. Tinggal kita terapkan itu isi Al-Quran dalam masyarakat dan pribadi kita sendiri. Inilah yang saya maksudkan dengan wa yauma nab'atsu, ayat ini wa yauma nab'atsu ila akhiril ayat. Sekarang telah dibuktikan secara ilmiah. Salah satu tanda apa yang saya terangkan di atas adalah telah dibuktikan secara ilmiah yang konkret bahwa tiap benda pasti ada jodohnya. Dan atas dasar itu mereka sudah mengambil kesimpulan bahwa dunia kita ini ada kembarannya, ada jodohnya di tempat yang lain yang mempunyai keistimewaan khas seperti keabadian, kemahaluasan dan keindahan. Ayatnya adalah ini dia di surat Az-Zariyat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Jadi di dunia ini terdiri daripada pasang-pasangan. Kalau yang bernyawa dikatakan laki perempuan. Yang tidak bernyawa pasang-pasangan. Jodoh-jodohnya, kembaran. Seperti ini, listrik ini menyala karena ada negatif dan positif. Ada malam, ada siang. Ada panas, ada dingin. Dan begitulah seterusnya. Pasang-pasang. Sekarang dunia ini, kata ahli-ahli ilmu pengetahuan, ini yang membahas ini orang barat. Bukan kita belum tutup situ. Tetapi kami toh tidak mengapa, kami tidak merasa gelo kalau mereka yang tutup lebih dulu. Pokok mereka tidak bisa bertentangan dengan Quran. Mereka akan ketemu dengan Al-Quran. Mereka mengatakan kalau begitu ini dunia ada kembarannya. Dan tidak begini. Lebih kuat, lebih langgeng, lebih lama, dan lebih indah lagi. Lalu mereka mau kemana? Jawabnya apa? Mereka tidak tahu. Ahli-ahli ilmu pengetahuan mengatakan dalam kupas-kupasannya seperti yang saya katakan ini. George White mengatakan ada lubang hitam. Sejarah tidak bisa ngarani. Kembarannya dunia ini tidak bisa mereka ngarani. Kalau Al-Quran sudah bilang akhirat, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila khalidina fiha abada. Sudah jelas. Kalau buat kita ya tidak gawok. Tapi buat mereka tidak bisa ngarani, mana kembarannya ini? Enggak saudara itu, mana saudara kembarnya itu? Tidak ketemu. Makanya di orang dalam pembahasannya disebut dengan judul besar lubang hitam.
Sebab mereka tidak tahu. Ini istilah lubang hitam itu bukan saya. Ini golongan George White dan Cross-Becken dan lain-lain. Mereka yang membuat istilah-istilah ini. Tapi ini sekarang ketemu satu tanda bahwa mereka itu membahas. Jadi semua sudah diketemukan jodohnya. Seperti tadi saya katakan, sudah ketemu. Apalagi di bidang ilmu kimia dan atom, molekul dengan ini, elektron dan lain-lainnya itu sudah lengkap. Sudah. Tinggal sekarang katanya, lah ini dunia mana kembali? Akhirnya mereka sendiri mengatakan, kalau begitu tidak ketemu. Tanda tanya ditulis lubang hitam. Kita jawab, jangan pakai tanda tanya. Kami sudah bisa menjawab. Mahsyar dan terus ke akhirat. Atau barzakh sampai ke surga. Yang zalim, penguasa yang kejam, tidak terbalas oleh manusia. Sampai masing-masing mati daripada klik kekuasaan itu, tidak ada yang bisa mengadili. Lantas bagaimana? Apa sudah enak-enakan saja menganiaya terus mati dan beres? Nanti dulu ada kembarannya ini. Nanti kamu akan hidup lagi di tempat seperti ini, lebih luas, lebih besar, dan lebih teliti. Timbangannya lebih teliti. Timbangannya timbangan atom. Tidak ada timbangan atom. So atom itu hampir katanya orang, ya bobotnya itu tidak bisa diperkirakan. Jadi satu orang ngelirik orang dengan marah atau rasa sombong, itu nanti terhitung di sana. Kon dia ngelirik wong itu dengan perasaan ngece atau menghina. Saya kira balasannya. Kecuali kalau itu orang astagfirullah, menebus dosanya sendiri. Jadi begitu teliti itu nanti di sana. Apalagi ngambil uangnya rakyat, apalagi membunuh rakyat. Seperti sekarang Syah Iran, misalnya satu contoh. Ini satu pelajaran ini terus kita harus jadikan ini satu mata pelajaran. Syah Iran habis membuat penganiayaan begitu besar terhadap kaum muslimin di Iran dan rakyatnya. Duitnya minyak yang begitu banyak, merupakan pengekspor minyak kedua di dunia. Tidak karuan gimana juntrungnya dipakai buat keluarganya dan poya-poyanya dan hari-hari coronation-nya, hari jadinya, menyimpan di bank-bank dunia semua. Tahu-tahu dia minggat dari Iran keluar dan pulang. Apa sudah selesai? Belum. Untung-untungan kalau kena di dunia ya dua kali dia. Sanu'adzibuhum marratain. Ini ada ayatnya. Dalam Al-Quran bilang sanu'adzibuhum marratain. Kami akan siksa dia dua kali. Di dunia satu kali dan di akhirat satu kali. Atau dikumpulkan semua di akhirat, tapi tidak bisa lulus. Tidak bisa lulus di akhirat. Mesti ketemu. Karena itu seorang muslim dengan ayat ini saja sudah mengetahui bahwa saya akan hati-hati dalam tindak tanduk saya. Saya akan pikir sebelum saya berbuat. Sebab tidak ada di dunia menurut ayat-ayat yang ada di dalam Quran, tidak ada satu perbuatan yang luput daripada perhitungan. Yang menghitung cik banyaknya, yang diperhitungkan satu orang. Jadi tip pribadi ini yang memperhitungkan Anda ini ratusan malaikat. Saudara kira cuma dua ini saja. Yang dekat sama saudara ini dua. Kemudian alat-alat pemotret berupa bintang-bintang yang memotret saudara siang dan malam. Itu seperti sinar Doorlicht, seperti Ox, seperti sinar X. Itu ratusan bintang. Tiap bintang ada malaikatnya. Tahu-tahu nanti di split, di preteli itu semuanya gambar-gambar ini gambarnya bulan, ini foto-fotonya bulan. Ini foto dari mulai lahir sampai mati untuk bulan bin bulan. Gulungan dalam satu buku, ambilan suaranya ini masukkan di dalam situ buku tape, catatannya jadikan buku, kasihkan dia. Iqra kitabah. Ini tulisannya, ini suaranya, dan ini gambarnya, potretnya. Waktu si A main duit, waktu si A ngerampok, terfoto dia. Dia tidak bisa bilang, oh bukan saya ya Allah ini, bukan gambarnya saya, bukan tangannya saya. Tidak mungkin. Dia kenal, dia kenal mukanya. Seperti kalau saya saudara foto sekarang, lalu saudara tunjukkan saya pada minggu depan, saya tidak mungkin mengatakan ini bukan foto saya. Saya tahu muka saya.
Begitu saudara-saudara, nanti di akhirat kita. Jadi tidak ada sesuatu yang luput. Dan ilmu pengetahuan dalam soal ini membenarkan isi Al-Quran. Bagaimana membenarkan? Sekarang sudah mereka putuskan. Karena majunya ilmu pengetahuan di bidang suara, mengatakan bahwa suara manusia ini tidak hilang. Berputar di cakrawala, di udara, di bawah atmosfer. Terus, suaranya Nabi Allah Adam sampai nanti manusia yang terakhir akan pergi ke atas. Tidak habis. Sudah mulai diketemukan satu alat pengambil suara dari atas, disadap sampai ketemu suaranya nabi-nabi seperti Nabi Musa alaihissalam. Itu orang yang menemukan dibunuh, dirobek alat-alatnya, dihancurkan. Coba tidak, mereka akan turun sampai ketemu Nabi Allah Isa, sampai ketemu Nabi Allah Muhammad SAW. Dan saudara jangan khawatir, pasti akan ketemu semua itu. Jadi itu tiap tahun, tiap tinggi. Jadi yang 1000 tahun diberikan ukuran 1000 tahun itu nanti akan mengambil suara-suara yang 1000 tahun. Lantas 1900. Dan 900. Lantas 800. Lantas ini. Lantas ketemu abad di mana Nabi Muhammad SAW. Tinggal nyetel saja, ini sudah ketemu suara-suara. Ya bisa dipilih, tentu besar. Tentu perlu laboratorium. Tapi ini pasti ketemu. Sehingga orang ini menurut Al-Quran tidak mungkin lagi di dunia. Sekali lagi di dunia. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Bala innahum fi miryatin min liqa'i. Artinya ayat ini kurang lebih, kami akan perlihatkan mereka tanda-tanda wujudnya kami dan kebesaran kami di cakrawala yang maha luas dan pada diri mereka masing-masing sampai mereka mengakui bahwa Allah itu hak. Tidakkah cukup bagi mereka kalau kami katakan bahwa kami ini telah menyaksikan dan mengetahui segala sesuatu? Bala, iya. Cukup ya Allah, Engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Begitu suara-suara mukmin mendengar ayat ini. Jadi nanti pasti akan diketahui. Suara tidak hilang. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran mengatakan, Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, itu betul. Apanya yang dibaca? Catatannya, suaranya, gambarnya, fotonya. Dalam satu buku besar, masing-masing diberikan. Dan dalam hadis yang sahih, tiap umat, tiap orang dipanggil namanya di muka ini mahsyar. Fulan bin Fulan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tiap kepala dipanggil. Ini kitabmu, baca. Perhitungkan dirimu sendiri. Baru nanti melalui perhitungan yang kedua, ada mizan, ada timbangan dan lain-lain. Karenanya kata Nabi Muhammad SAW, perindahlah nama-namamu, yang perbaguslah nama-namamu. Jangan orang namanya tidak baik, namanya nama yang baik. Nanti dipanggil dengan namamu dan nama orang tuamu. Begitu dalam hadis yang sahih. Saudara-saudara, kekurangan kita kaum muslimin di bidang ini adalah tidak adanya pencatatan tentang penemuan-penemuan ilmiah yang baru yang dapat kita jadikan dalil tentang kebenaran Al-Quran. Ini kekurangan kita. Tetapi kalau saudara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia, baik di bidang kedokteran, baik di bidang eksakta, baik di bidang astronomi, baik di bidang apa saja, maka saudara akan tahu satu persatu bahwa ini cocok dengan ayat ini cocok dengan ayat ini, dan seterusnya. Sehingga nanti saudara tinggal katakan saja, oh ini dalam Al-Quran ayat ini. Kalau sudah betul-betul dipastikan. Tapi kalau belum, kelihatannya masih remang-remang, saudara nanti bisa tahu bahwa ini belum cocok. Bisa juga nanti 10 tahun, 20 tahun berubah lagi. Sebab ilmu pengetahuan ini kadang-kadang berubah-ubah.
Ada kalanya ini dikatakan begini, besok dirubah, oh tidak cocok. Sebab mereka mencari pengalaman lebih jauh. Ada eksperimen lebih jauh. Ma'asyiral muslimin, sedang dalam bidang yang lain, misalnya yang telah diaksiomakan atau disepakati bahwa manusia tak mungkin dapat menemukan sistem, peraturan atau perundang-undangan untuk dirinya sendiri. Karena persoalan-persoalan hidup dan kehidupan lebih rumit daripada yang diduga atau dikira-kirakan manusia sendiri. Karena kenyataannya manusia ini mempunyai hubungan dengan seantero jagat, sehingga George White dan Crossbatten mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menemukan norma-norma yang uniform di bidang undang-undang adalah mengakui wahyu ilahi sebagai landasan. Ma'asyiral muslimin, sekarang ahli-ahli hukum sudah mulai pesimis. Artinya manusia ini tidak bisa menemukan suatu perundang-undangan yang lengkap, yang cukup untuk dirinya sendiri. Seberupanya pengetahuan kita sedikit. Pengertian kita akan hubungan yang luas dengan alam-alam lain dan sektor-sektor di bidang fisika ini masih belum lengkap. Karenanya mereka itu sekarang mulai merasa bahwa tiap undang-undang akan berubah atau akan cair sendiri menghadapi persoalan dan problem-problema dunia yang begini pesat datangnya dari mana-mana dan ditimbulkan oleh arus syahwat dan ampus seperti sekarang ini. Sedang kepentingan bangsa dengan bangsa yang lain, kepentingan masyarakat dengan masyarakat yang lain, itu tidak bisa ditata oleh manusia sendiri. Karena masyarakat ini kepentingannya sekian. Masyarakat itu kepentingannya sekian. Kepentingan dengan kepentingan ini kalau kita atur, kita bertentangan. Kita dengan kita bisa bertentangan. Misalnya maslahat-maslahat kaum buruh, kita atur perburuhan menurut otak manusia, ditinggikan keuntungan untuk kaum buruh. Ini kata majikan, ini saya dirugikan dengan begini. Tidak mau kaum majikan. Akhirnya satu sama lain mencari jalan untuk melonggarkan hukum ini dan dijalani di tengahnya untuk keuntungan golongannya dan atau pribadinya. Wa akhiru da'wahum, tidak senang dua-dua ini. Gelisah dua-dua ini. Yang menjadi majikan dan yang menjadi buruh. Akhirnya timbul paham bahwa dunia ini semua harus dikuasai oleh kaum buruh. Ya ini yang saya katakan bahwa baterainya komunisme sudah tidak ada kekuatan juga. Sudah hampir mati. Tapi ini teori 100 tahun dulu oleh Karl Marx mengatakan dunia ini adalah buruh. Dunia adalah industri. Dia kalau hadir zaman ini dia akan ketawa atau nangis kalau ada teorinya ini. Dan sekarang dunia kadang-kadang nggak perlu buruh. Pabrik yang besarnya 3 kali alun-alun ini cuma memerlukan 4 kepala saja yang muter. Semuanya fantis. Nggak perlu. Jadi teori dan buruh perburuan semua ini sebetulnya saja sudah hampir masanya. Tetapi tentang adanya buruh diperlukan seperti batu bara dan lain-lainnya dengan masing-masing yang merupakan kuasa pasti bertentangan. Di Inggris 2-3 bulan yang lalu ini turut-turut mogok terus sampai satu lapangan landasan kapal terbang itu ditutup. Nah, buru-buru kapal terbang mogok. Lantas sekarang buru-buru rumah sakit mau juru-juru rawat mogok. Akhirnya itu mogok sebab dia merasa dirugikan. Lah majikan bilang kalau saya berikan kamu lebih dari inilah saya dapat apa? Jadi betul kata George White, gak mungkin ada norma yang stabil kecuali dari wahyu Allah. Mana itu wahyu Allah? Inilah dia yang di tanganmu wahai kaum muslimin. Tolong jangan sembrono memegang kitab ini. Pelajarilah baik-baik. Ini orang luar sudah mengakui. Lah kok kita belum tahu tentang hal ini, kan yang kebaca. Kita yang menerima amanat ini, kita yang diserah terimakan oleh yang diserah terimai oleh Nabi Muhammad SAW. Inni taraktu fikum, yani aku tinggalkan di tengah kamu ini. Aku ini manusia, bukan maharaja diraja. Aku tidak punya arsyad tawus. Aku tidak bisa tinggalkan apa-apa kepadamu. Aku cuma tinggalkan 2, Kitabullah dan aku punya sunnah.
Kalau kamu kerjakan dua ini, kamu terima warisan ini dengan pikiran, dengan tekad, dengan ikhlas, maka kamu tidak akan sesat. Kalau kamu tidak sesat, ya artinya kamu tidak cekcok, kamu tidak berkelahi sesama kamu. Nah, karena kamu tinggalkan ini, kamu berkelahi. Ini terbukti dalam sejarah umat Arab ini dua kali. Yang pertama di masa sebelum turunnya Quran, perang Al-Quran. Umat Arab itu berkelahi satu sama lain. Ya seperti mana kita saban hari membaca riwayat kaum jahiliyah Arab di zaman sebelum Nabi SAW diutus. Berkelahian terus. Tidak ada satu masa yang kosong. Datang Nabi Muhammad SAW. Belajar lebih dulu tentang iman kepada Allah. Sampai 13 tahun. Ngaji tentang iman. Diberi tentang iman itu apa? Allah, iman billah, wal yaumil akhir. Akhirnya 13 tahun mereka mulai mendalam. Pergi ke Madinah, turun ayat-ayat hukum, dijalankan. Saban Nabi mengatakan ini hukum, dia bilang ini hukum dari Allah. Wah, sami'na wa ata'na. Cocok. Jadi ini hukum dipraktekkan, umatnya sudah sanggup menerima hukum itu karena dia sudah kenal kepada Allah. Jalan hukumnya. Waktu jalan, mereka lupa berkelahi. Bahkan sebaliknya, mereka bersatu. Bersatu yang lebih daripada persatuan saudara dengan saudaranya sendiri. Malah kadang-kadang mereka berperang, memukul saudaranya di medan perang, tetapi dengan kaum muslimin, ikhwannya tidak berkelahi. Begitu umat-umat Arab waktu menerima Al-Quran, masih hangat-hangatnya. Berjalan itu 1-2 generasi. Habis itu mereka mulai mementingkan diri sendiri. Mulai ada aku. Sesudah mulai ada aku, mulai. Sudah mulai keluar dari realnya ini. Sebab aku tidak boleh ada di sini. Ada kita. Aku, dia, engkau tidak boleh. Harus ada kita. Kita besar. Kita umat Muhammad SAW. Sekarang ini Quran keluar. Isi Al-Quran ini sudah keluar dari gelanggang tanah Arab sekarang ini. Kembali lagi riwayatnya. Kembali lagi riwayatnya persis seperti dulu sebelum Nabi SAW lahir. Berkelahian terus. Yaman Selatan menyerang Yaman Utara. Lalu itu sama yang lain sindir-sindiran, siap-siap untuk pukul-memukul. Aljazair dengan Libya, Libya dengan Mesir, Mesir dengan Irak dan seterusnya. Ini obatnya satu. Kembali kepada rahmat ini, nanti mereka dapat rahmat bersatu. Sudah tidak perlu ada dokter. Kita sudah jadi dokter diri sendiri. Sebab ini resepnya sudah kita tahu. Tinggal kita mulai saja mempraktekkan. Jadi obat ini sudah di meja kita. Ini pasien sakit keras. Obat di sini. Dia mau tunggu apa? Minum obat sembuh. Selesai. Ya, lantas kita juga di Indonesia, di mana saja umat Islam, kalau ada perpecahan, ini tandanya ada penyimpangan daripada ajaran Al-Quran. Kalau betul-betul di atas Quran tidak bisa saudara berpecah. Lah. Saudara akan merupakan saudara. Saudara akan mempunyai rasa teko seliro. Saudara akan mempunyai rasa seperti ini. Saudara tidak enak kalau melihat saudaranya sendiri terganggu. Ada kalanya satu orang liwat di muka satu rumah, dia mendengar satu orang nangis. Apa sebab? Dia tidak enak, dia masuk. Assalamualaikum, dibukakan pintunya. Apa sebabnya ini orang nangis? Dia bilang ini orang sakit. Kami tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Kami tidak punya apa-apa. Orang yang didengarkan begini ini lebih nangis dari yang sakit ini. Nah ini orang heran, lah ini orang bagaimana kok lebih nangis dari yang sakit? Dia bilang nanti dulu saya ini menyesali saya punya keadaan. Saya ini saudara mampu. Saya belum pernah mendengar ada cerita akan jadi begini. Orang sakit tidak bisa pergi dokter. Dikuatkan semangatnya nangis. Ini sekarang saya ada uang. Waktu itu, ya uang tidak tahu bagaimana itu waktu. Itu waktu dia ada uang kira-kira 23.000. Dilihat semuanya dari kantongnya. Untuk ini pakaikan buat obat. Nanti saya akan pulang. Saya kembali lagi, saya membawa. Saya mau tahu apa beritanya. Bukan sedikit girangnya itu rumah tangga.
Karena yang mencari makan ini sudah bisa pergi ke dokter sebentar lagi. Ada sumbangan. Girangnya bukan sedikit. Pergi ke dokter. Berapa hari akhirnya sembuh. Ditanyakan itu uang mudah-mudahan cukup. Dia bilang masuk lebih. Ini lagi 25 simpenan buat kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini apa yang mendorong ini orang kepada si sakit ini? Ukhuwahnya Islamiyah. Ini orang masih ada iman yang menyala. Sekarang saudara tahu bahwa yang tidak makan di kampung kita misalnya mungkin ada. Karena kita tidak perhatikan, ya kita tidak tahu. Mungkin kita bisa menangis seperti ini orang tadi yang lewat di tempat temannya ini. Berapa orang yang tidak dapat pencarian yang cukup di Bangil ini? Ya dari kalangan kita kaum muslimin. Bukan orang lain. Kalau orang lain ya lain lagi. Tapi yang sudah jelas saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena ukhuwah Islamiyah tidak kita terapkan, kita tidak banyak memikirkan ihwal kaum muslimin sebagaimana saya singgung dalam muqaddimah tadi. Jadi kita harus mengetahui ihwal kaum muslimin supaya kita bisa membantu. Kalau mesti dibantu. Kalau ada yang sakit kita sambangi. Kalau ada yang melahirkan anak kita tahniah, kita beri ucapan selamat. Kalau yang kawin kita hadiri walimatul urs. Karenanya itu orang menghadiri walimat jamuat nikah itu hampir diwajibkan oleh ulama. Jadi saat itulah kita gembira sekali. Orang itu kawin seumur sekali umumnya. Orang itu kawin seumur sekali. Jadi kalau saudara datang nih dia waktu nikah itu, saudara akan diingat sampai dia tua. Dia zamannya musik angkat dia nikah itu, fulan itu hadir. Bapak fulan itu hadir. Ini ingat. Karena apa? Karena itu memasukkan gembira di dada kaum muslimin. Ini termasuk salah satu rukun tetangga kita. Rukun ketetanggaan. Karena sekarang ini sudah tidak, maka kita nafsi. Lalu ini ukhuwah mereteli sendiri. Seperti cat. Akhirnya kemerotok sendiri, kena panasnya jahiliyah, kemerotok. Akhirnya yang mana yang Islam ini sekarang nggak tahu yang mana. Yang masyarakat yang mana yang dikatakan masyarakat Islam? Masih orang tanda tanya. Masyarakat muslimin, inilah masalah kita hari ini. Dan ini paling aktualnya masalah. Sudah tidak ada lebih penting dari masalah-masalah ini. Quran sekali-sekali kita persahabatan tengah ilmiawan dan ilmiah. Ayo, ini Quran kami. Mana Quran kamu? Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ini kitab kami yang menyuarakan kepada telingamu dengan kebenaran yang mutlak. Mana kitabmu? Tunjukkan. Undang-undangmu yang mana? Semuanya sudah pada mereteli. Prohibition law, undang-undang melarang khamr di Amerika. Tak sampai 2 bulan sudah dihalalkan lagi khamrnya. Karena majalah-majalah marah semua kepada kota Praja. Mana kita tidak bisa bayar pajak. Sebab kita punya majalah ini dapat sekian ratus juta daripada advertensi, whisky dan lain-lain. Kalau kamu larang itu kami tidak akan bayar pajak. Akhirnya parlemen sidang, senat, ya sudah, bolehkan lagi sudah. Itu hukmul jahiliyah. Lantas Allah bertanya kepada kita kaum muslimin, apa hukmul jahiliyah yabghun? Apa kamu mau hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yaqilun. Dan siapa gerangan yang lebih baik hukumnya lebih daripada Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan antero jagat ini? Ini pertanyaan dalam Al-Quran. Karena itu kita harus mengerti betul-betul tentang hal ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Barat ini, yaitu tidak ada undang-undang atau norma itu juga penilaian tentang sesuatu. Itu norma, itu namanya bahasa Arab al-qiyam. Al-qiyam. Ini norma-norma sekarang neracanya tidak cocok. Ada orang mengatakan menjajah, mengeksploitasi manusia itu adalah satu keahlian. Itu sudah normanya berubah. Kalau RRT menyerbu Vietnam, kata RRT saya perlu hajar. Apa ini anakmu kamu ajar? Ya sudah, pantas diajar. Dia juga ngajar si
Kamboja. Jadi hajar-hajaran, ini norma tidak cocok. Lama-lama nanti yang kuat mengajar yang lemah, akhirnya yang kuat ngajar yang kuat. Kiamat. Wassalamualaikum. Dan masing-masing mempunyai nuklir dan termonuklir, senjata zat air, senjata baksil sudah diciptakan di gudang, sudah dalam gudang. Tinggal gerak kenop, maut senjata-senjata. Lah kalau ini main gini-ginian, nah jadi perlu ada norma baru, ada setelan-setelan utak yang baru. Dan mereka tidak dapat obatnya melainkan dari Al-Quran. Sekian saudara-saudara acara pada malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat daripada Al-Quran ini, dan mengamalkannya dan membaca dan mempelajarinya. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, berulang-ulang Ustadz memfatwakan tentang ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Kalau perlu, kurbankan paham-paham partai yang selalu membawa perpecahan umat itu. Betulkah yang menyebabkan perpecahan itu partai dan masalah-masalah khilafiyah? Saudara, saya kira itu pengalaman saya pribadi, dan saudara juga boleh punya, boleh pertimbangkan dan boleh pikirkan sendiri. Saya punya penilaian yang menyebabkan perpecahan ini adalah masalah-masalah khilafiyah, diketengahkan di tengah-tengah masyarakat yang belum mengerti masalah muttafaqun alaih, belum tahu rukun, diberi masalah khilafiyah. Akhirnya khilafiyah menjadi pegangan, rukunnya tidak diketahui. Lantas khilafiyah itu ditingkatkan lagi, merupakan bahan sindir-sindiran, ejek-ejekan, dan akhirnya merupakan satu kata-kata yang pedas, insinuasi, sampai memakai merek dan cap. Wah, itu golongan syirik. Ini berat saudara. Ini menyebabkan perpecahan. Bagaimana tidak pecah kalau saya umpamanya saudara tuduh saya ini syirik? Saudara kan mesti datang sama saya, melihat, mendengar pribadi saya. Kalau saya katakan ya betul begini, cocok syirik, ya katakan syirik, tidak apa-apa. Tapi kalau belum, saudara lontarkan fatwa ini dari jauh karena melihat sepintas lalu. Sebab saudara-saudara, masalah-masalah seperti begini, saya kira kita semua ini harus lebih dewasa. Menghadapi zaman ini, kita mesti meningkatkan pengertian umat kepada isi Al-Quran yang otentik, kepada hadis-hadis yang sahih, kepada rukun-rukun dan yang segala masalah muttafaqun alaih di antara para ulama dan para ahli fikih. Baru kita nanti tingkatkan, kenapa saya Syafi'i kok memakai kunut, imam itu tidak pakai kunut. Itu khilafiyah, itu baru diketengahkan. Jadi itu yang kedua. Jadi kalau sudah umat ini tahu masalah muttafaqun alaih yang jumlahnya lebih dari 3.000 masalah, bukan sedikit 3.000 masalah itu. Saudara kalau bisa hafal 3.000 masalah berarti saudara sudah tingkat doktoral. Sudah doktor dalam hukum. Lebih dari sarjana itu. Sarjana saja saya kira tidak pernah hafal lebih daripada 1.000 masalah. Dari masalah-masalah patok-patokan hukum. Karena itu saya harap ini diperhatikan. Sebab ini musabbab biang perpecahan. Menurut pendapat saya. Dan saya bisa berdiskusi dengan siapa saja dalam soal ini. Saya sanggup untuk menerangkan lebih jelas. Yang kedua, masalah kepartean. Kepartean itu kalau kita lihat daripada sunnah Nabi SAW, kelompok-kelompok itu tidak dibenarkan oleh Nabi. Yang kita ketahui sejarah kepartean ini sesudah revolusi Prancis, sesudah zaman pemerintahan Robespierre dan Danton, di mana mereka membuat satu hukum atau stelsel parlementarisme. Katanya dia demokrasi, waktu itu demokrasi, betul. Demokrasi, parlementarisme, separuh tambah satu menang, tanpa reserve. Kemudian ada partai-partai. Partai yang mengkritik pemerintah kalau keliru, namanya partai oposisi. Lalu partai pemerintah, dua. Di Amerika ada begitu, di lain-lain negeri ada. Tetapi buat Islam, ini masalah asing. Jadi rupanya kita pakai setelan ini bukan setelan kita. Ukuran mur ini bukan mur kita. Karenanya sering-sering nyerempet ukhuwah. Saudara-saudara, kalau saya diberi permisi oleh saudara-saudara, saya ingin berbicara agak lebih terus terang. Saya ini dulu dalam Masyumi, dan saya hidup dalam partai, dan saya sudah merasakan bagaimana saya di dalam partai.
dan saya lost partai seperti sekarang. Saya lebih melihat saudara ukhuwahnya saya sekarang ini lebih daripada sebelumnya ini. Maaf, saya di masjid, saya i'tikaf. Saya tidak bohong ya saudara-saudara. Waktu itu partai yang tidak masuk partai saya melihat saya seperti lawan, dan saya melihat dia juga begitu. Yang untung pihak ketiga, alladzina kafaru, yang untung. Wa amma alladzina amanu khasara. Sebab seperti tawon, saya bawa imbalan tawon. Tawon itu dibawakan kotak, lalu kok tawon itu masuk ke kotak-kotak. Yang untung nanti yang punya kebun. Lepaskan itu tawon, mengambil dari bunga-bunga dengan segala macam, dengan komandonya sendiri. Ini komandonya sendiri. Jalankan dia, kan merupakan ummah yang wahidatan, seperti komandonya ini. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun, wa ana rabbukum fattaqun. Macam-macam. Ini yang kita mesti. Saudara-saudara, hal ini sudah dibuktikan oleh kejadian-kejadian. Sampai satu orang itu, kalau saya dulu di dalam partai Masyumi, pimpinan partai mengatakan kepada saya begini, saya sendiri tahu kok kurang enak ini, tapi saya bilang inilah betul. Saya pertahankan. Ta'assub a'ma. Ini yang dikatakan buta fanatisme. Saya ngalami itu. Dan kalau ini saya anggap satu kesalahan, saya astagfirullah ala dzalik. Saksikan bahwa saya mohon maaf kepada Allah tentang hal ini. Sebab saya merasa itu waktu ukhuwah saya kurang. Ya betul, Masyumi ada jasanya. Misalnya jasa-jasa yang dibawa oleh partai Masyumi itu ada. Namun karena ukhuwah tidak terjamin, yang ngunduh jasa itu bukan umat Islam. Wal halim fahim. Orang yang cerdas tentu ngerti. Mana itu jasa-jasa yang pernah partai-partai Islam menyumbangkan kepada negara, pada apa? Tidak ada, tidak dirasakan sendiri. Tapi kita ngerasakan ini, cekcok ini.